Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Disi Juliani dari kelas 91. Hari ini saya akan menjelaskan tentang perubahan sosial budaya. Langsung aja kita masuk ke pengertian perubahan sosial budaya. Adanya perubahan pada masyarakat, baik itu ideologi, kebijakan pemerintah, maupun gerakan-gerakan massal, itulah hal-hal yang mendorong adanya perubahan sosial pada masyarakat. Perubahan yang berdampak pada interaksi sosial, normal, dan unsur kebudayaan biasa dikenal dengan istilah perubahan sosial budaya. Jadi dapat kita simpulkan bahwasannya perubahan sosial budaya ini adalah perubahan pada unsur sosial dan kebudayaan di dalam masyarakat, baik itu bersifat material maupun non-material. Di sini ada sebuah gambar yang merupakan wujud dari adanya perubahan sosial budaya di sekitar kita. Di gambar 1 terlihat seorang petani membajak sawah dengan menggunakan tenaga hewan atau kerbau. Sedangkan di gambar kedua, petani ini sudah menggunakan tenaga mesin untuk membajak sawahnya. Gambar ini merupakan bukti adanya perubahan sosial yang awalnya menggunakan tenaga hewan menjadi menggunakan tenaga mesin dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin canggih. Yang kedua, kita akan membahas tentang bentuk perubahan sosial budaya. Secara umum, bentuk perubahan sosial budaya ini dapat dibedakan menjadi 3, yaitu bentuk perubahan yang dilihat dari waktunya, bentuk perubahan yang dilihat dari pengaruhnya, bentuk perubahan yang dilihat dari perencanaannya. Baiklah, kita akan membahasnya satu-satu. Yang pertama yaitu perubahan sosial berdasarkan waktunya. Perubahan sosial berdasarkan waktunya ini dibagi menjadi 2, yaitu evolusi dan revolusi. Perubahan evolusi ini adalah perubahan sosial yang berlangsung secara lambat dan dalam waktu yang cukup lama dengan tidak adanya kehendak tertentu dari masyarakat yang bersangkutan. Dapat kita ambil contoh yaitu perubahan pada pasar. Awalnya bentuk pasar sederhana saja dan barang yang dijual juga terbatas kan. Namun lambat laun dengan adanya perkembangan teknologi dan zaman yang semakin canggih, pasar sekarang sudah fasilitasnya sudah lebih rapi, sudah lebih canggih, sudah lebih tertata, dan barang-barang yang ada di dalam pasar tersebut lebih beraneka ragam dan lebih berkualitas. Yang kedua yaitu perubahan revolusi. Perubahan revolusi ini merupakan perubahan sosial yang berlangsung secara cepat, dapat direncanakan atau tanpa perencanaan sebelumnya. Biasanya, perubahan revolusi ini berkaitan dengan perubahan unsur-unsur kehidupan atau lembaga sosial dalam lingkungan masyarakat. Contoh perubahan revolusi ini adalah adanya revolusi proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Yang kedua yaitu perubahan sosial berdasarkan perencanaannya. Perubahan sosial yang berdasarkan perencanaan ini dibagi dua juga ya teman-teman. Yang pertama ada yang direncanakan, yang kedua ada yang tidak direncanakan. Perubahan sosial yang direncanakan ini perubahan yang sudah dijadikan tujuan oleh pihak-pihak yang hendak melakukan perubahan. Biasanya mereka sudah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat untuk menjadi pemimpin dalam lingkungan yang bersangkutan. Contoh perubahan yang dikehendaki ini adanya peraturan perundang-undangan yang berfungsi untuk mengatur kehidupan kemasyarakatan. Yang kedua, adanya program keluarga berencana atau KB ini. Yang ketiga, adanya penyuluhan. Yang kedua yaitu perubahan sosial yang tidak direncanakan. Perubahan sosial yang tidak direncanakan ini biasanya berupa perubahan yang tidak dikehendaki dan terjadi di luar pemikiran masyarakat. Perubahan ini sering sekali memicu masalah-masalah baru karena perubahan tersebut muncul secara tiba-tiba. Contoh perubahan yang tidak dikehendaki ini biasanya adanya kerusuhan yang terjadi pada saat pergantian rezim pemerintahan. Yang kedua, urbanisasi masyarakat desa ke kota yang tidak terkontrol. Yang ketiga, individualisme khas masyarakat perkotaan. Yang ketiga yaitu perubahan sosial budaya berdasarkan pengaruhnya. Ada yang berpengaruh besar dan ada yang berpengaruh kecil. Perubahan sosial yang berpengaruh besar ini ialah perubahan sosial yang mengakibatkan terjadi perubahan pada
struktural kemasyarakatan, sistem mata pencarian, hubungan kerja, dan lapisan masyarakat. Contohnya yaitu perubahan transportasi. Zaman dahulu nih, orang dulu tuh kalau berpergian dia hanya mengandalkan jalan kaki, delman, dan sepeda. Sedangkan sekarang teknologi sudah semakin canggih. Jadi orang-orang sekarang tuh lebih banyak menggunakan kendaraan bermesin seperti Honda, mobil, bus juga, dan lain-lain. Yang kedua yaitu perubahan penyimpanan uang. Orang dulu tuh dia menyimpan uang kan biasanya cuma di celengan, tapi sekarang kita sudah bisa menyimpan uang kita secara aman dan secara lebih aman dengan menyimpannya di bank. Yang kedua yaitu perubahan sosial yang pengaruhnya kecil. Perubahan sosial yang pengaruhnya kecil ini adalah perubahan sosial yang terjadi pada struktur sosial tetapi tidak membawa pengaruh langsung bagi masyarakat. Contohnya yaitu cara berpakaian dan gaya rambut. Yang ketiga yaitu selanjutnya saya akan membahas faktor penyebab dan penghambat perubahan sosial budaya. Yang pertama yaitu faktor penyebab perubahan sosial. Faktor penyebab ini dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini faktor yang berasal dari dalam masyarakat, sedangkan eksternal yang di luar masyarakat. Faktor internal yang menyebabkan perubahan sosial ialah 1. Bertambahnya atau berkurangnya penduduk. Bertambahnya penduduk ini membuat persaingan kerja otomatis semakin meningkat, dan jika lowongan pekerjaan tidak memadai, maka lebih luasnya pengangguran, maka dapat meningkatkan pengangguran dan menyebabkan kemiskinan dan kriminalitas. Yang kedua yaitu salah satu pemicu penyebab adanya perubahan sosial budaya itu adanya penemuan-penemuan baru. Penemuan-penemuan baru ini dapat dibedakan menjadi dua pula, yaitu discovery dan invention. Discovery ini adalah penemuan akan sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Misalnya penemuan benua Amerika yang ditemukan oleh Columbus. Dia tuh sudah ada tapi baru ditemuin. Nah, seperti itu. Kalau invention ini penemuan yang terhadap sesuatu yang benar-benar baru yang emang dahulunya belum ada menjadi ada. Misalnya penemuan mesin uap oleh James Watt. Dulunya kan nggak ada, sejak James Watt ini membuat baru ada yang namanya mesin uap. Selanjutnya yaitu adanya konflik dalam masyarakat. Tiap masyarakat pasti mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Hal itulah yang menyebabkan sebuah konflik. Contoh konflik yang menghasilkan perubahan sosial adalah konflik agama di Ambon. Dampaknya terjadi segregasi atau pemisahan antara orang-orang beragama. Selanjutnya yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal penyebab adanya perubahan sosial yang pertama yaitu faktor lingkungan fisik atau alam. Maksudnya di sini yaitu jika suatu lingkungan terjadi bencana alam, otomatis masyarakat tersebut akan mengevakuasi diri mereka ke lingkungan yang lebih baik. Otomatis mereka harus bisa mengadaptasikan diri mereka ke lingkungan baru tersebut. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak perubahan sosial. Yang pertama yaitu dampak positif. Dampak positifnya yaitu munculnya penemuan-penemuan baru yang dapat membantu aktivitas manusia seperti yang saya bilang tadi, kayak penemuan telepon, komputer, penemuan mesin uap, dan lain-lain. Yang kedua yaitu munculnya nilai dan norma baru yang lebih relevan. Yang ketiga, munculnya lembaga atau institusi baru yang lebih mempermudah masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatannya. Yang kedua yaitu dampak negatif. Dampak negatifnya yaitu perubahan yang terlalu cepat dapat menimbulkan anomi. Anomi ini keadaan di mana nilai lama sudah tidak relevan dan nilai baru belum terbentuk. Yang kedua yaitu kemunduran moral. Kemunduran moral ini banyaknya berita hoaks dan ujaran kebencian di media sosial. Sekian presentasi saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.